Selamat datang di Nacho Geeky, adalah video podcast yang khusus mengulas interview dengan praktisi internet di setiap episodenya. Bisa dari startup founder, web developer dan designer, atau bahkan blogger sekalipun. Saat ini saya sedang berada di That's Life Coffee, tempatnya di Bilangan, Jakarta Selatan, daerah Gunawarman. Dan ini ada episode kita yang perdana. Bersama saya saat ini sudah ada Rama Mamuaya dari dailysocial.net. Oke Ram, pertama-tama mungkin bisa cerita sedikit nih tentang Daily Social. Apa sih sebetulnya yang memotivasi Rama untuk bikin ini? Ya, pertama-tama itu pas saya blogging itu kan soal startup, berita startup itu kan baik dari lokal maupun luar. Ternyata saya lihat itu dari lokal pun banyak gitu, banyak sebenarnya, akan tetapi pergerakannya sama sekali nggak ada yang tahu. Kayak kurang promosi atau gimana ya, cuman sebenarnya itu ada, cuman kayaknya karena munculnya mungkin bisa-bisa nggak terkumpul di satu tempat ya. Satu masalahnya di situ. Jadi ya, itu yang memotivasi saya untuk mengundang teman-teman web developer yang banyak banget talentanya itu, yang udah jenis-jenis sekali ya kan, untuk gabung gitu. Jadi satu, ayo kita majuin startup lokal. Oke. Isinya bagus sekali. Terus ada berapa orang sih yang terlibat di Daily Social? Kalau boleh tahu siapa aja jadi kontributor di sini? Untuk sekarang sih baru saya. Cuman ini kebetulan juga lagi nyari-nyari orang lah buat bantu-bantu, terutama di event sih. Oh, di event. Nah, kebetulan kan saya kerja juga, jadi untuk ngurusin event agak-agak berat kalau sendirian. Ya. Itu biar lebih optimal buat ke teman-teman lainnya juga lebih puas gitu dalam eventnya. Oke. Tapi yang nulis saat ini sendiri? Sendiri saya sendiri. Masih sendiri. Iya. Oke. Di sana-sana lagi. Ada minimum post mungkin yang ditetapkan sama Rama sendiri, misalnya minimal harus 3 juta itu sehari. Sebenarnya sih nggak ada minimal, cuman kurang lebih 3-5 post lah. Soalnya kemarin pun sempet lumayan banyak rajin ya, itu rajin. Sehari bisa 5 post lebih sehari. Terus ternyata pas di survei ternyata kebanyakan minta kurang lebih 3-5. Jadi ya kita dengar dari teman-teman yang baca juga. Mintanya 3-5. Survei yang lain kita kasih ya sudah. Oke. Terus berhubung masih di awal tahun 2009 nih, ya kita sedikit membuat ramalan nih. Menurut Rama nih, peta perkembangan startup lokal di Indonesia sendiri akan gimana? Pesat banget soalnya dari infrastruktur juga udah banyak, udah mulai maju banget, internet udah makin murah, sudah mulai terjangkau di mana-mana. Bisa diakses dari komputer, dari handphone pun sekarang udah banyak. Tinggal tergantung ini aja pengembangnya, apakah mereka mau ngembangin atau biarkan penggunanya justru malah lari ke konten luar gitu. Oke. Terus kalau saya boleh bagi-bagi ya, model internet startup itu kan satu, dia bikin portal besar, skalanya macam social networking misalnya. Kemudian kedua, misalnya bikin tools untuk microblogging atau project management atau apalah lain-lain. Terus ketiga, mungkin dia memanfaatkan platform mainstream yang udah ada, dia bikin Facebook apps misalnya. Nah kalau menurut Rama nih, yang kemungkinan paling banyak diadopsi di startup lokal untuk tahun ini kira-kira ya? Mungkin sih awal-awal ya kan istilahnya baru menggeliat lah ya. Jadi mungkin masih banyak dari memanfaatkan platform yang udah ada. Mereka mungkin masih kebanyakan ngembangin dari Facebook apps atau Twitter apps. Pokoknya manfaatin engine yang udah ada. Kalaupun kebanyakan mungkin ya masih hacking WordPress atau Joomla atau Klik buat social bookmarking dan segala macam. Tapi ada juga beberapa kasus di mana teman saya sendiri dan saya juga terlibat di dalam beberapa proyek yang memang benar-benar built-in dari awal, from scratch, dan itu buat saya tuh penyemangat lah gitu. Ini kalau kita tuh bisa udah jadi nih atau tidak boleh di disclosure dulu. Oke. Nah, itu mau di launch. Oke. Terus kalau untuk sistem monetasinya sendiri nih, yang paling cocok untuk startup lokal gimana? Apa advertising atau premium subscriber? Sebenarnya tergantung dari layanannya. Cuman untuk startup, untuk pelaku startup sendiri, sekarang mungkin masih berat di iklan ya. Soalnya ya mungkin mereka pikir menjual space itu paling gampang ya, paling gampang. Itu juga lumayan lancar. Jadi kemungkinan masih bisa di situ. Mungkin nantinya kalau mereka sudah berkembang gitu, penggunanya udah banyak, bisa jadi sebuah platform yang benar-benar besar gitu ya. Nanti mungkin bisa jual dari informasi mengenai demografi pengguna, informasi mengenai pengguna tanpa dari database-nya. Iya, ada database jual informasi lah. Oke. Terus kita kembali ke Daily Social.
ada di situ disebutkan event rutin yang diadakan bulanan, kalau nggak salah namanya Sarasehan. Bisa cerita sedikit mungkin ngapain aja sih di Sarasehan ini? Ya, itu event yang saya adakan bekerja sama dengan Pak Didi Nugrahadi. Dia salah satu founder Redetik. Sekarang dia jadi jadi pemimpinnya di dakdikduk.com. Nah, kerjasama dengan beliau untuk mengajak teman-teman yang punya startup lokal ya, kayak dari social networking, ada Fupe, Libi dan segala macam, dari teman-teman programmer, basically orang yang berbisnis di bidang web. Jadi untuk ngajak ketemuan, untuk sharing yang sudah berhasil, teman-teman yang udah berhasil, kayak Pak Didi sendiri kan udah dibilang berhasil lah ya. Sharing lah pengetahuannya, knowledge dia mengenai gimana mulai bisnis internet, gimana cara monetize, cara mengenai venture capital, keuangan, semua orang boleh bicara ya. Dan itu konsep acaranya itu memang horizontal gitu. Jadi semua nggak ada istilahnya pembicara atau siapa, kita sebutnya narasumber sih, undangan lah gitu. Tapi semua duduk rata, nggak ada yang berdiri salah satu gitu ya. Semua rata, semuanya duduk di lesehan gitu. Serah mau ngapain, nanti ngobrol. Masalah itu aja. Jadi sih konsep acara sih. Soalnya itu berapa kali dilakukan? Baru 2 kali. Ya, ini tempat di untuk untuk sementara bekerja sama juga dengan Iqbal, dia yang punya W3, jadi itu bagus lah, tempatnya enak gitu buat ngobrol. Masalah sering juga buat tempat kumpul blogger. Betul banget, itu memang markas blogger Jakarta. Oke, terus di jalur sosial juga kalau nggak salah menawarkan untuk startup lokalnya itu di review di jalur sosial. Cuma harus konten dalam berbahasa Indonesia nih. Untuk sekarang sih memang visi dan misi pertamanya pun memang dengan konten lokal. Visi itu maksudnya berbahasa Indonesia. Untuk yang sekarang sih kebanyakan memang bilingual ya, kebanyakan udah berdua bahasa, bisa pilih bahasa Inggris atau untuk bahasa Indonesia. Karena memang kita mengincar pasar lokal gitu. Kita bicara di konten lokal dengan bahasa Indonesia. Ya demikian wawancara kita dengan Rama Muaya di sosial.net. Kita akan ketemu lagi di Not So Geeky episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda.